Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, alhamdulillah kita ketemu kembali. Kali ini adalah pembahasan untuk kelas 8 yang mau bentar lagi ujian akhir. Ya, silakan dipantengin, ditonton, dipahami nih kira-kira. Yang mana yang masih belum paham ya, nanti bisa langsung ditanyakan lewat chat WA bagi adik-adik yang sudah ikut grup ya, grup kelas maupun adik-adik yang privat ya. Nanti silakan langsung saya tanya lewat nomor yang nanti akan diinfokan. Nah, kita kali ini akan bahas 4 materi yang secara umum akan diujikan ya dalam sumatif semester genap kelas 8. Yang pertama adalah yang jelas sudut dan garis sejajar yang akan kita bahas pada part pertama, kemudian yang part kedua nanti kesebangunan kongruensi, kemudian yang ketiga adalah bangun ruang ya, volume dan luas permukaan, volume balok, nanti limas, prisma, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peluang. Nah, insya Allah ya kita akan bahas, kita bagi jadi 4 part. Kita langsung saja ke part pertama ya. Sudah siap belum adik-adik? Langsung saja konsentrasi kuncinya. Oke, langsung nomor 1. Pada gambar berikut garis G sejajar dengan H dipotong garis K. Nah, ini adalah pengetahuan dasar ya, adik-adik, pengetahuan dasar tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong satu garis atau dua garis. Nah, ini ada garis G dan H, dia itu sejajar ya, dipotong garis K, maka dia ada hukum-hukum tertentu. Contoh, misalkan hukum sehadap. Kalau misalkan saya tanya G3 misalkan, G3 itu dia sehadap dengan siapa ayo? Dengan H5. Nah, ini adalah namanya sehadap. Kalau G2 dengan H7. Nah, itu disebut dengan sehadap. Kalau misalkan kakak tanya G1 dia sehadap dengan H7. Nah, ini namanya sehadap ya. Misalkan G1 dengan dan H7. Ini adalah sehadap. Nah, sehadap nilainya apa? Sudutnya yang saling sehadap itu sama. Contoh G1 80 derajat, berarti H7 juga 80. Jadi hubungannya sama. Nah, itu ya, itu adalah sehadap. Kemudian berseberangan luar. Berseberangan luar gimana? Nah, kita mulai dari berseberangan dalam dulu ya. Misalkan G3. G3 dia sehadap dengan H5. Nah, kalau berseberangan berarti dia berseberangan dengan siapa? Berarti dia harus nyebrang garis K nih yang memotong tadi ya. Nyebrang ke dalam berarti dia ke 7. Berarti kalau berseberangan luar dalam G3 dengan H7. Nah, kalau berseberangan luar misalkan G4. G4 dengan siapa nih kira-kira? Nyebrang tapi luar. Nah, G4 dengan H6. Nah, itu contohnya ya, G4 dan H6 itu berseberangan luar. Misalkan lagi kalau G1 dia dengan H5. Dia nyebrang keluar ya. Nyebrang keluar. Itu besarnya juga sama. Kalau misalkan contoh ini 80 derajat ya, G1 berarti H5-nya juga 80 derajat. Gitu ya. Nah, kita hapus dulu biar nggak ribet. Nah, ada satu contoh pasangan sudut sepihak. Kalau sepihak, yang mana sepihak? Contoh kalau G3, sepihak dengan siapa? Kalau H7 tadi seberang dalam ya. Kalau sepihak, nih sama ini nih. Ini nama sepihak. Nah, G3 dengan siapa? H8. Nah, kalau sepihak dia tidak sama. Kalau sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Misalkan diketahui yang G3, G3-nya misalkan 60 ya, berarti H8-nya berapa? 120. Ini kalau dijumlah harus 180. Nah, itu adalah sepihak dalam. Kalau sepihak luar, Kak, sepihak luar itu berarti dia keluar ya. Contoh G4, berarti dia dengan H5. Itu adalah sepihak luar. Jumlahnya juga sama 180. Gitu ya. Nah, kalau bertolak belakang, misalkan G3, dia bertolak belakang dengan siapa? G1. Nah, gunting-gunting nih, kayak membentuk gunting ya. Nah, misalkan G3 dan G1. Kalau H8 dengan H6. Nah,
dia sama. Oke, gitu ya. Jadi ini gunting nih, gunting. Nah, gunting selalu sama ya sudutnya. Nah, berarti kita tahu kalau ada sehadap, berseberangan, sepihak, dan bertolak belakang. Nah, yang berbeda hanya yang sepihak. Yang sepihak itu kalau dijumlah 180 derajat. Oke ya, gitu. Nah, kita praktekkan di nomor 2. Nomor 2 ini diketahui P4 itu ada 53. Ya, yang ini ya, 53 ya. 53 derajat. Berapa Q1? Ini berapa nih? Nah, ini masih ingat hubungannya ini apa nih? Sepihak dalam. Nah, kalau sepihak dalam berarti ini kalau di total harusnya 180 derajat. Berarti Q1-nya 180 dikurangi 53 ya. Hasilnya 127 derajat. Nah, ini berarti 127 derajat. Q3. Ingat, ini hubungannya apa nih? Q1 dan Q3. Itu pakai gunting ya. Berarti sama 127 derajat. P2. P2 kita pakai gunting lagi ya. Dengan 53, berarti ini 53 derajat. Q4. Nah, Q4. Kita pakai sehadap nih. Nah, ini sehadap ya. Sehadap 4 dengan 4 ini sehadap. Kalau sehadap gimana? Sama juga. Berarti di sini ada 53 derajat gitu. Oke ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah garis lurus ya. Kalau garis lurus itu totalnya itu juga 180 derajat. Nah, ini yang ditanya adalah besar sudut QOR. Berarti yang ini ya. Yang ini berapa? Nah, kita cari dulu X-nya. Berarti kita bikin persamaan. Berarti 4X. Kalau ditambah 2X, ya, sudut ini, sudut 2X, kalau ditambah sudut ini, besarnya kan harus totalnya 180 kan. Nah, 4 tambah 2 itu kan 6. Berarti 6X. Itu 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 dibagi 6. Berarti berapa nih? 30 derajat. Nah, X-nya 30 derajat. Ingat, yang dicari adalah QOR, berarti yang ini ya. Nah, karena QOR itu 2X, berarti 2X sama dengan 2 dikali 30, berarti 60. Nah, berarti ini yang dicari adalah QOR, berarti kita masukkan X-nya ke sini ke 2X, jadi 2 kali 30 jadi 60. Gitu ya, mudah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini masih sama ya. Besar tapi yang ditanya adalah pelurus. Kalau pelurus ya berarti itu lawannya. Contoh pelurusnya MLN adalah ini ya MLN ini ya. Kalau pelurusnya itu berarti yang ditanya adalah yang ini nih. Nah, yang ini pelurus. Nah, pelurusnya MLN itu adalah KLN ya. Berarti sudut KL. Nah, kita jumlahkan dulu ya. 3X ditambah 15. Ya, kita tambahkan dengan 2X plus 10. Itu hasilnya harus 180 derajat ya, karena ini sudut lurus. Nah, kita tambahkan X dengan X ya. 3X ditambah 2X adalah 5X. Kemudian ditambah 15 ditambah 10, berarti 25 sama dengan 180. Supaya X-nya sendirian, plus 25-nya kita pindah ya. Jadi min 25 berarti 5X sama dengan 155. Berarti X sama dengan 155 dibagi 5. 5-nya jadi pembagi ya. Ini hilang ya, jadi pindah ke kanan jadi pembagi sama dengan 31. Nah, kan ingat yang ditanya adalah besar pelurus MLN. Berarti yang sudut KLN yang dimaksud ya. Sudut KLN. Berarti sudut KLN-nya sama dengan 3X plus 15. Kita masukkan X-nya itu tadi 31, berarti 3 kali 31 ditambah 15. Hasilnya 93 ditambah 15 sama dengan 108 gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Ya, ini segitiga ya. Berapa besar sudut BAC? Berarti ini berapa? Nah, segitiga itu total sudutnya adalah berapa? Total sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti persamaannya seperti apa? Berarti kita tinggal tambahkan ketiga sudut ini, nanti hasilnya harus 180. Berarti 3X min 5. Kita tambahkan dengan X plus 10.
kemudian kita tambahkan dengan 95, ya kan? Tiganya sudah tambahkan, hasilnya harus 180. Nah, ini kita X dengan X ya. 3X dengan X sama dengan 4X ya. Kemudian min 5 ditambah 10 ditambah 95. 4 min 5 ditambah 10 sama dengan 5. 5 ditambah 95. Nah, gini ya. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Kemudian 4X sama dengan 180, ini kita boyong semuanya ke kanan. Berarti tandanya jadi begini ya. Nah, berarti 4X sama dengan 180 dikurangi 5 dikurangi 95. Berapa nih? 180 dikurangi 5 dikurangi 95. Berarti sama dengan 180 dikurangi 100 ya. Min 5 kurangi 95 kan 100. Berarti 4X sama dengan 80. Berarti X-nya 80 per 4 sama dengan 20. Nah, ingat yang ditanya adalah sudut BAC. Berarti kita masukkan ya. 3X min 5 sama dengan 3 kali 20 dikurangi 5. Hasilnya 55. Nah, lanjut ke nomor 6. Kalau ada soal kayak gini, langsung saja rumus cepatnya. Ya, sudut ini ditambah sudut ini, hasilnya sudut luar yang berseberangan nih. Ya, berarti Y plus 10 ditambah 2Y plus 10. Itu kalau dijumlahkan, hasilnya sama dengan sudut luarnya ini. Yang sudut luarnya yang belum diketahui ya. Nah, gitu. Kita gadok-gadokkan ya. Y tambah 2Y sama dengan 3Y ditambah 10 tambah 10 berarti 20 sama dengan 140, berarti kita ungsikan plus 20-nya ini ya. Jadi 140 kurangi 20 berarti 3Y sama dengan 120. Y-nya 120 bagi 3 sama dengan 40. Nah, Y-nya 40 derajat, berarti yang ditanya apa? ACB. Yang ditanya yang ini ya. Yang ini berarti 2Y ditambah 10 sama dengan 2 dikali 40. Kita masukkan Y-nya ya. Ditambah 10 berarti sama dengan 90. Oke, langsung ke nomor 7. Oke, nomor 7 ada soal seperti ini. Adik-adik langsung saja bikin, kita tarik garis ya. Seperti ini. Kira-kira. Nah, ini baru ketahuan ya. Nah, untuk mencari sudut yang di tengah ini, cukup tambahkan yang atas ini dengan yang bawah. Nah, begitu. X itu kalau misalkan ini B, berarti X sama dengan A ditambah B. Nah, yang B kita cari karena A yang sudah tahu 42, yang B ini kita cari dulu ya. Kalau yang sini pelurusnya itu 136, berarti B-nya berapa? Berarti kan tinggal 180 dikurangi 136 ya. Itu hasilnya 44. Berarti X sama dengan A tambah B ya, 44 ditambah 42 sama dengan berapa nih? 86 derajat. Mudah ya. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 diketahui nih ada, nah ini agak mikir dikit nih. SPT itu 35 derajat. SPT yang mana ya? SPT yang ini ya. Diketahui 35 derajat. Kemudian PQT yang ini ya. PQT-nya itu 50 derajat. Nah, garis PQ dan RS sejajar. PQ dan RS berarti ini ya. Ini sejajar ya. Kemudian PS dan QT juga sejajar. Ini dan ini sejajar. Nah, oke. Ditanya berapa X, terus sudut SUP, sudut RTU berapa. Nah, langsung saja di sini ya. Kita cari mana nih yang lebih mudah. Nah, untuk mencari X, ini enaknya kita pakai rumus segitiga saja ya. Berarti kita cari dulu yang ini berapa ya. Nah, nanti kita dapat yang ini. Kemudian nanti tinggal pakai hukum sudut lurus. Nah, berarti ini 50, pasti di sini juga 50 kan. Ya, ini juga 50. Ini sama nih, Q dengan S nih ya. Ini sama. Kak, kok sama Kak? Ya, ini misalkan kita pembuktiannya nih, misalkan kita tarik garis lurus di sini ya. Kita tarik garis lurus begini. Nah,
50 ini kan berseberangan dalam, ini juga 50 kan. Nah, ini dengan ini sahadap. Nah, ya kan? Ini dengan ini sahadap, berarti ini juga 50. Kalau ini 335, ini 50, berarti ini berapa? Berarti, ya, yang ini berarti 180 dikurangi 35 tambah 50, 85 kan? Berarti berapa nih? 95. Nah, besar sudut U adalah 95. Berarti yang ini ya X sama dengan 180 dikurangi 95 di 85. Nah, atau tadi kita pakai konsep yang sebelumnya, yang ini nih. Kita bisa pakai konsep yang ini nih. Nah, ini sudut luar yang nyebrang ini kan sama dengan ini ditambah ini nih. Nah, kan ketemu ini. 50 tambah 35, 85 sama aja. Ya. Berarti X-nya adalah 85. SUP berarti yang SUP-nya udah dapat ya ini. Ini tadi 95 ya. RTU yang ini. Nah, ini dia nyebrang dalam dengan 35 kan. Dengan yang ini dia nyebrang dalam nih. Dengan yang ini nih. Berarti ini juga 35 derajat. Nah, seperti itu. Oke, kalau nomor 9. Enaknya nyari apa dulu nih? Nyari kini pakai tadi ya, kita pakai hukum yang kita sudah pelajari di nomor 7 ya. Ya, berarti ini tinggal yang ini ditambah yang ini kan. Nah, ini misalkan A ini B. Berarti Q sama dengan A ditambah B. Nah, yang B sudah tahu. 30 yang A. Nah, yang A kan dia bertolak belakang dengan 45 kan. Berarti yang A itu juga 45. Berarti sama dengan 45 ditambah 30. Ini 75. Betul ya, 75. Nah, kita coba cari yang mana nih? R atau S dulu ya. Yang R juga boleh nih. R yang ini ya. Nah, ini dia sehadap dengan ini kan. Nah, kalau ini 45 ya. Oh, dia berarti kalau ini 45, ini berarti 180 dikurangi 45. Berapa 180? 135. Berarti R-nya itu 135. Ini juga betul. Kita cari mana lagi misalkan yang belum, yang P itu berarti kita hapus dulu ya. Kita hapus yang ini. Yang P sudut ini ya. Dia pakai yang mana kira-kira nih? Ya. Yang P itu dia sama kayak oh, ini aja nih. Nah, ini hubungannya kan sepihak dalam. Berarti ini kalau sepihak dalam totalnya kan 180. Berarti 180 dikurangi 135 itu hasilnya 45. Nah, berarti ini 45 ya. 45. Nah, berarti yang P kan tinggal yang P sama dengan 180 dikurangi 45 dikurangi 30 kan? Ini kan sudut lurus nih. Nah, berarti berapa nih? 180 dikurangi 45 kurangi 30. Berarti 180 dikurangi 75 ya. Berarti 105. P-nya bukan 150 tapi 105. Sudut S yang ini ya. Sudut S dia gunting dengan yang ini kan. Gunting dengan yang ini kan. Berarti S-nya itu harusnya 45 gitu. Oke, gitu ya adik-adik. Kita ke nomor 10. Berapakah jumlah sudut dalam pada segi 9? Nah, ingat-ingat ya rumusnya. Rumusnya sudut dalam MN2 dikali 180. Nah, N itu adalah segi. Nah, banyak segi. Berarti ini 9 dikurangi 2 dikali 180. Sama dengan berapa? 7 dikali 180. Berapa? 7 kali 180, 1260 derajat. Nah, oke. Kalau yang B ini kebalikannya ya. Segi banyak apa? Nah, berarti kita nyari N yang mempunyai jumlah sudutnya 1440. Kita tulis dulu ya rumusnya. MN2 dikali 180
Nah, hasilnya itu 1440. Kita nyari berapa N-nya. Nah, berarti kita bagi saja ini dengan ini kan. Kita coret ya. Berarti N-2 sama dengan 1400 bagi 180 itu berarti berapa nih kira-kira ya? 144 dibagi 18 ya. Berapa ya kira-kira? Coba 180 dikali 12 deh. Kali nggak kebanyakan. Dikali 8. Ya, 0 kali 8 0, 8 kali 8 64, 1 kali 8 8, 8 tambah 6. Nah, betul. Berarti sama dengan 8. Nah, N-2 sama dengan 8, berarti N sama dengan 8 ditambah 2 ya. Min-2-nya pindah ke sini, berarti N sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah segi 10. Waduh. Oke. Segi 10 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Nah, nomor 11 ini adalah segi 5 beraturan. Nah, yang A ini disebut dengan sudut luar. Yang B disebut sudut dalam. Nah, jumlah sudut luar segi N itu pasti 360 derajat. Ya, pasti itu. Mau sudut luar segi 3, 4, 5, 6, 7 itu pasti 360 derajat. Nah, berhubung ini segi 5, kan berarti jumlahnya 360. Kalau nyari satu saja berarti kan tinggal, berarti A sama dengan 360 dibagi 5 ya. Nah, berapa nih 360 bagi 5 berarti 72 derajat. Nah, yang sudut B adalah sudut dalam, kita nyarinya sama kayak tadi ya. Yang B itu sama dengan N-2 dikali 180. N-nya itu segi 5 kan, berarti 5 min 2 dikali 180. Berarti 3 dikali 180. Berapa 3 kali 180? Itu 540. Nah, karena kita nyarinya, ini berarti totalnya B itu adalah 540. Kita cari satu saja, berarti kita bagi dengan 5. 540 dibagi 5 itu 108 derajat. Nah, gitu. Oke ya adik-adik, untuk part 1, alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Mudah-mudahan adik-adik sukses ya dalam belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.